Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin, ibu-ibu hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa kembali bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam untuk melanjutkan kajian kita tentang salat berjamaah, hukum-hukum serta keutamaannya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hukum terkait dengan salat jamaah yang kita ambil dari kitab Bidayatul Mujtahid yang disusun oleh Al-Imam Ibn Rushd. Di antara yang sudah kita pelajari tentang hukum-hukum salat berjamaah, ya, di antaranya pertama tentang hukum salat berjamaah, di mana sebagian ulama mengatakan fardhu ain, ada mengatakan fardhu kifayah, ada mengatakan sunnah muakkadah dan seterusnya. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang syarat-syarat imam, ya. Siapa yang lebih berhak untuk, ya, dijadikan sebagai imam, ya, dan juga beberapa hukum yang khusus terkait dengan imam. Kemudian pada pasal yang berikutnya kita juga sudah membahas tentang, ya, posisi makmum dalam salat berjamaah serta hukum-hukum yang khusus terkait dengan makmum. Sekarang kita masuk ke pasal yang keempat, yaitu ma yajibu 'alal ma'mum ayyattabi'a fihil imam. Hal-hal yang wajib bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Apa saja yang wajib diikuti oleh makmum yang dilakukan oleh imamnya. Saya bacakan kitabnya dari kitab Bidayatul Mujtahid. Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu 'alal ma'mumi ayyattabi'al imama fi jami'i aqwalihi wa af'alihi illa fi qawlihi sami'allahu liman hamidah wa fi julusihi idza shalla jalisan limaradin 'inda man ajaza imamatal jalis. Ajma'al ulama telah berijma', berarti pendapatnya semuanya sama, ya. Nah, Ibnu Rushd ini dalam menyusun bukunya, beliau membahas dan mencantumkan semua mazhab yang 4, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ya. Nah, kalau beliau mengatakan ajma'ah, itu berarti berdasarkan yang beliau kaji dan teliti dan beliau temukan bahwasanya memang ulama satu pendapat dalam perkara tersebut. Karena kalau beliau menemukan ulama beda pendapat,
tentu beliau akan mengatakan ulama beda pendapat. Dalam pasal tentang apa yang wajib diikuti oleh makmum dari imamnya, dia mengatakan ulama telah berijma bahwasanya makmum wajib mengikuti, yajibu 'alal makmum, wajib bagi makmum ayat tabi'al imam, untuk mengikuti imam fi jami'i aqwalihi, semua bacaan imam, wa af'alihi, dan semua yang dia lakukan. Di semua gerakan imam, semua bacaan imam wajib diikuti, illa, kecuali dua hal yang ulama beda pendapat. Apakah makmum membaca seperti yang imam baca atau tidak? Apakah makmum melakukan seperti yang dilakukan imam atau tidak? Ini cuma ada dua yang ulama beda pendapat. Selebihnya sama. Berarti kalau imam diri, makmum diri, imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam baca ini, makmum baca ini, sama semua. Tidak boleh makmum menyelisihi imam kecuali di dua perkara ini. Ini pun ulama beda pendapat juga. Arti beda pendapat, sebagian mengatakan mengikuti imam, sebagian mengatakan berbeda dengan yang dibaca oleh imam. Ya, ini ada dua. Yang pertama adalah ya, fi qaulihi sami'allahu liman hamidah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, yaitu ketika bangun dari rukuk, apakah makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ataukah makmum mengucapkan rabbana walakal hamd? Ya. Nah, di sini pendapat pertama mengatakan annal imam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' sami'allahu liman hamidah wa yaqulul ma'mum rabbana walakal hamdu. Jadi imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum rabbana walakal hamd. Jadi bacanya beda. Kalau yang lain kan imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Kan begitu ya? Ketika ruku imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Ya. Nanti ketika mau sujud, imam mengucapkan Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, tapi ketika imam bangun dari ruku untuk berdiri i'tidal, imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum mengucapkan rabbana walakal hamd. Ya, ini pendapat yang pertama. Nah, ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, annal imam wal ma'mum yaqulani jami'an sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Baik imam ataupun makmum sama-sama mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Wa annal ma'mum yattabi fihima ma'al imam kasair takbir sawaan. Berarti makmum mengikuti imam dalam dua bacaan tadi, sama seperti bacaan takbirnya. Berarti imam bilang sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, makmum pun bacaannya sama seperti yang dibaca oleh imam, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya. Nah, kenapa kok bisa beda pendapat? Ya. Oh iya, ini pendapat kedua, ini pendapat mazhab Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i. Nah. Itu bacaan makmum dengan imam tadi ya. Kenapa kok bisa ada dua pendapat? Karena memang ada dua hadis yang berbeda, yang nampaknya saling bertentangan. Hadis pertama hadis Anas bin Malik, yang hadis kedua hadis Ibnu Umar.
Adapun hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Ya, kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya seorang dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, jika imam ruku maka rukulah. Wa idza sajada fasjudu, jika imam sujud maka sujudlah. Wa idza saya ulangi lagi. Fa idza raka'a farka'u, jika imam ruku maka rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan jika imam bangkit dari ruku maka bangkitlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, dan jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamida faqulu, maka kalian ucapkan rabbana walakal hamd. Hadisnya begitu. Ya, jadi ketika imam bangun dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamida, makmum disuruh baca rabbana walakal hamd. Ini berdasarkan hadis Anas. Adapun hadis Ibnu Umar berbunyi, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha salata rafa yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika membuka sholat atau memulai sholat, rafa yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Ya, ini pundaknya tuh. Ya. Wa idza rafa ra'sahu min ruku', jika beliau bangkit dari ruku', ya, rafa'ahu makadzalika aidan. Begitu juga Rasul mengangkat kedua tangannya. Jadi bangun dari ruku', tangan juga diangkat. Kan begitu. Ya. Wa qala, dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya, itu yang diucapkan oleh Nabi ketika bangun dari ruku', sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi Nabi baca dua-duanya. Nabi baca sami'allahu liman hamidah dan juga baca rabbana walakal hamdu. Kalau tadi kan hadis pertama, imam baca sami'allahu liman hamidah saja, mau baca rabbana walakal hamdu saja, begitu. Nah, sehingga berdasarkan hadis yang pertama dapat dipahami, imam hanya baca sami'allahu liman hamidah saja dan makmum baca rabbana walakal hamdu saja. Jadi makmum enggak baca sami'allahu liman hamidah, ya, dan imam enggak baca rabbana walakal hamdu, begitu. Ya. Nah, ini yang Nabi katakan kepada sahabat, petunjuk yang Nabi sampaikan. Nih, begini caranya. Tapi kalau hadis Ibnu Umar, beliau menceritakan apa yang Nabi lakukan. Ya kan? Yang Nabi lakukan adalah beliau membaca sami'allahu liman hamidah, juga membaca rabbana walakal hamdu. Dua-duanya dibaca. Ya, dua-duanya dibaca, ya, seperti itu. Maka berdasarkan hadis Ibnu Umar ini, ya, makmum pun membaca seperti bacaan imam. Makmum juga baca sami'allahu liman hamidah, juga baca rabbana walakal hamdu. Nah, sehingga ulama nanti masing-masing ada yang memandang hadis Anas yang lebih kuat, sehingga itu yang dipakai. Mohon maaf. Seperti tadi yang kita katakan, ya, itu pendapat, ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nanti ada yang berpendapat hadis Ibnu Umar lebih kuat, ya, maka dia mengatakan, ya, sebagaimana imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah,
makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Jadi kita udah tahu sekarang ya. Memang ada dua pendapat. Ya. Dua-duanya ada dalilnya. Oke. Nah, namun ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu apa? Kalau imam baca dua-duanya. Kalau jadi imam baca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau jadi makmum hanya baca Rabbana walakal hamd. Ya, seperti itu. Kenapa kok beda? Dalilnya sama, cuma nanti cara memahami dalilnya berbeda. Ya. Jadi yang pendapat ketiga ini karena itulah yang Nabi lakukan. Nabi sebagai imam dua-duanya dibaca. Nabi baca sami Allahu liman hamidah, juga baca Rabbana walakal hamd. Tapi sebagai makmum berdasarkan petunjuk dari Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, Nabi mengatakan kepada makmum ucapkan Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Itu pendapat yang ya, jadi pendapat yang ketiga cuma di sini nggak ditulis beliau ya apa namanya pendapatnya siapa. Nah itu jadi imam baca sami Allahu liman hamidah juga baca Rabbana walakal hamd. Tapi kalau makmum hanya baca Rabbana walakal hamd. Nah, itu pendapat yang ketiga ya. Nah sehingga kalau kita gabungkan dengan hadis yang di awal tadi, hadis Anas, ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya seorang menjadikan imam untuk diikuti. Berarti kalau berdasarkan hadis ini makmum baca seperti bacaan imam. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Ya, imam baca Rabbana walakal hamdu, makmum juga baca Rabbana walakal hamdu. Gitu. Ya, jadi emang hadisnya seperti ini. Sehingga ulama ya berbeda pendapat dalam menyimpulkan hadis-hadis tersebut. Seperti itu. Dan ini semua adalah perkara istihadi, tidak bisa kita menyalahkan yang lain atau yang berbeda pendapat. Ya, sudah. Nah, mungkin kalau kita yang pernah umroh atau haji atau menyaksikan di televisi, nah ini biasanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada namanya muazzinnya ya. Nanti kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, nanti dia kencang tuh, Rabbana walakal hamd, nah, gitu ya. Kalau udah pakai pengeras suara ya, tapi masih ditambah. Nah, kenapa? Itu untuk menghidupkan sunnah. Karena memang seperti itu sholat berjamaahnya Nabi. Ya Nabi baca ya kan, Allahu Akbar, nanti Bilal Allahu Akbar. Kenapa? Karena suara Bilal lebih keras. Gitu ya, mubaligh ya, seperti itu. Ya, itu suara Bilal lebih keras agar jamaah bisa lebih banyak yang dengar. Nah kalau sekarang kan udah ada pengeras suara sebenarnya, ya kan. Jadi walaupun hanya imam yang baca, ya makmum di pojok manapun bisa dengar gitu, ya kan. Tapi sepertinya mereka ingin mempertahankan sunnah agar tetap dilaksanakan, ya. Jadi ya muazzinnya jadi mubaligh juga, gitu. Ya seperti itu. Dan itu sah walaupun kalau di Indonesia jarang ya masih jam begitu. Nah seperti itu ya. Dan itu boleh, nggak apa-apa seperti itu. Sekarang masalah yang kedua. Tadi masalah yang pertama masalah bacaan. Masalah yang kedua, ya, salatul qaim khalfal qa'id.
Sholat makmum berdiri di belakang imam yang duduk. Jadi imam sholatnya duduk, makmum sholatnya berdiri. Boleh nggak beda seperti itu? Atau kalau imamnya duduk, makmum juga sholatnya duduk? Ya. Secara umum dalam bab tentang rukun sholat, semua kita tahu berdiri adalah rukun sholat. Tapi bagi yang tidak mampu berdiri karena sakit atau semacamnya, boleh sholat dalam posisi duduk dan sah, ya, sah ya. Jadi nggak perlu merasa. Terkadang ada orang merasa kayaknya sholatnya kurang, enggak, sah, sempurna, karena emang itulah yang dia bisa. Gitu ya, seperti itu. Adapun sholat sunnah, ya, boleh duduk walaupun mampu berdiri. Seperti itu. Namun ditambahkan oleh para ulama, kalau kita mampu berdiri kita milih duduk, ya tentu pahalanya tidak sama dengan yang berdiri. Ini untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah. Sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Ya, walaupun mampu berdiri boleh duduk. Ya, cuma tentu pahalanya lebih banyak berdiri daripada yang duduk. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri kecuali tidak mampu. Ya. Nah sekarang imamnya yang duduk nih. Kalau imamnya diri, makmumnya duduk nggak mampu, itu sepakat, nggak ada masalah. Tapi sekarang imamnya yang duduk, gimana nih? Imamnya duduk, makmumnya duduk juga atau diri? Karena tadi prinsipnya kan makmum ikutin imam. Tuh, itu prinsipnya makmum ikutin imam, begitu. Makanya dikatakan, pertama ulama sepakat bahwasanya orang yang sehat itu tidak boleh sholat fardu ya duduk, ya baik dia sebagai sholat sendiri ataupun sholat menjadi imam. Jelas itu ulama sepakat wajib diri bagi yang sehat. Nah sebaliknya ulama beda pendapat, jika makmumnya sehat sholat di belakang imam yang sakit, yang sholatnya duduk. Nah ini gimana nih? Nah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan makmum sholat di belakang imam ya dalam posisi duduk. Berarti imamnya duduk, makmumnya juga duduk. Nah ini pendapat Imam Ahmad. Ya. Yang kedua, ya, makmum sholatnya tetap berdiri. Tetap apa? Berdiri ya. Jadi imamnya duduk, makmumnya diri. Ya. Ini pendapat ya Abu Umar bin Abdul Bar, pendapatnya juga Imam Syafi'i, ya, pendapatnya Abu Hanifah ya, dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan yusalluna warau qiyaman wa in kana la yaqwa al ruku' was sujud bal yumi'a biha. Dia tetap sholatnya berdiri ya, kecuali dia tidak mampu baru dia boleh sholatnya ya duduk ya. Pendapat yang berikutnya mengatakan ya, dari Ibnul Qasim, la yajuzu imamatul qa'idi wa annahu in sallu khalfahu qiyaman aw qu'udan batalat salatuhu. Pendapat yang berikutnya nih, tidak boleh imam sholatnya duduk ya, baik makmumnya sholatnya berdiri ataupun duduk. Berarti kalau imamnya sakit ya jangan jadi imam. Nah begitu, itu maksudnya. Faiza sallu batalat salatuhum. Nah kalau mereka sholatnya seperti itu, imamnya duduk, baik makmumnya duduk ataupun diri, batal sholatnya. Ya kan? Nah, ini diriwayatkan dari Imam Malik, ya, di mana mereka harus mengulang sholatnya. Ya. Jadi ada mengatakan pertama tadi kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Itu pendapat Imam Ahmad. Gitu ya. Kemudian pendapat kedua, imamnya duduk, makmumnya diri. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, nggak boleh imamnya duduk. Nanti kalau sakit, ya nggak jadi imam, nggak jadi
imam kalau sakit. Ya, karena kalau mereka sholat imamnya duduk, nggak sah sholatnya. Ini kata riwayat dari Imam Malik. Kenapa kok bisa beda pendapat? Sama seperti yang di atas, karena memang ada ya hadis yang menunjukkan dan menimbulkan perbedaan pendapat tersebut. Hadis pertama, hadis Anas. Nabi bersabda, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Ini lanjutan dari hadis Anas yang tadi di awal. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Ini ya, jadi potongan hadis yang pertama tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sungguhnya seorang jadikan imam tidak lain adalah untuk diikuti. Makanya di antara potongan hadisnya, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Jika imam sholatnya duduk, maka duduklah. Oh, ini hadisnya. Nah, adapun hadis yang lainnya, ya, hadis Aisyah, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu ketika Nabi sholat dalam keadaan sakit, beliau sholatnya duduk, wa huwa syakin jalisan, wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, fa asyara ilaihim an ijlisu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, pernah suatu ketika Nabi sedang sakit, beliau sholat duduk, lalu orang-orang yang di belakangnya sholatnya berdiri, lalu Nabi memberikan isyarat ya kepada makmumnya, ijlisu, suruh duduk. Jadi ada perintah dari Nabi, ketika Nabi jadi imam dalam keadaan sakit, beliau sholatnya duduk, makmumnya disuruh duduk. Selesai sholat, falamman sarafa, selesai sholat Nabi berkata, innama ju'ilal imamu liyutamma bi, fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kata Nabi, sungguhnya seorang jadikan imam itu untuk diikuti. Jika dia rukuk maka rukuklah, jika dia bangkit dari rukuk maka bangkitlah, dan jika dia sholat ya dalam posisi duduk maka sholatlah kalian dalam posisi duduk. Ada dua hadis, hadis Anas dan hadis Aisyah, yang menunjukkan bahwasanya jika imam sholatnya duduk, makmum sholatnya duduk, walaupun makmumnya sehat, gitu ya. Nah, hadis yang kedua, ya, hadis Aisyah juga. Nah, di sini menyebutkan, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tufiya fi. Rasulullah sallallahu ya keluar untuk sholat saat dia sakit yang terakhir menjelang kematian. Seperti yang kita ketahui, ya bahasanya Rasul di akhir hayatnya sempat sakit, ya, gitu. Nah, Rasul datang ke masjid, saya baca terjemahannya aja ya, kalau baca bahasa Arab nanti takut kepanjangan, ya. Kemudian Rasul datang ke masjid dan beliau mendapati Abu Bakar, ya, sedang sholat ya bersama orang-orang. Dan begitu Rasul datang, Abu Bakar mundur dari posisi imam, lalu Rasul memberi isyarat untuk tetap berada pada posisinya. Lalu Rasul duduk di samping Abu Bakar dan Abu Bakar sholat ya, mengikuti sholatnya Rasul. Ya, wa kana nas yusalluna bi sholati Abu Bakar, dan orang-orang sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Jadi Rasul lagi sakit, ya akhirnya sahabat pada sholat, imamnya Abu Bakar. Ini atas perintah Nabi. Karena dalam hadis lain, memang ketika Nabi tidak bisa ke masjid karena sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Lalu Abu Bakar jadi imam. Nah, ternyata Rasul datang tuh. Nah, Rasul datang, Abu Bakar lagi sholat mundur. Ya, karena ada Rasul. Oke. Nah, Rasul bilang udah, lanjutin situ, kata Rasul begitu, ya kan. Nah, lalu Rasul di samping Abu Bakar, sholatnya duduk. Nah, Sayyidah Aisyah yang melihat dan menyaksikan, beliau mengatakan, jadi yang jadi imam Rasul, posisinya duduk, Abu Bakar di sampingnya mengikuti sholat Rasul, dan orang-orang yang di belakang mengikuti sholatnya Abu Bakar.
Itu artinya Rasul menjadi imam sholatnya duduk, orang-orang jadi makmum sholatnya diri. Nah, ini dalil bagi yang mengatakan makmum tetap berdiri walaupun imamnya duduk. Gitu ya. Jadi emang ada dua hadis tadi ya. Hadis pertama ya, imamnya duduk, makmumnya duduk. Hadis kedua ya, Nabi mencontohkan Nabi sholatnya duduk, makmumnya diri. Begitu. Nah, gimana kesimpulannya? Ulama menyimpulkan jadi beda pendapat. Pertama, ada yang memandang hadis yang pertama, hadis Anas, dihapus oleh hadis Aisyah. Kenapa kok dihapus? Karena hadis Aisyah yang kedua itu di akhir hayat Nabi. Berarti datangnya belakangan. Jadi secara hukum namanya kalau hukum datang belakangan menghapus hukum yang datang lebih dahulu. Itu namanya nasakh. Ya, dihapus. Ya, berarti perintah Nabi di hadis pertama hadis Anas dan juga ada hadis Aisyah di mana Nabi memerintahkan jika imam duduk maka salat tak duduk. Nah, itu dihapus oleh hadis Aisyah yang kedua, ya, kisah tentang Rasul salat saat beliau sakit di akhir hayatnya, di mana Rasul salatnya duduk, ya, makmum salatnya berdiri. Ya, itu dikatakan nasakh ya. Nah, di sini dikatakan ya oleh pendapat yang mengatakan makmum sholatnya berdiri, yaitu pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i. Karena di sini yang menjadi imam adalah Rasul. Karena nggak mungkin imamnya Abu Bakar dan Rasul. Ya. Maka yang jadi imam adalah Rasulullah dan Abu Bakar menjadi makmumnya. Salatnya berdiri dan begitu juga makmum yang lainnya salatnya berdiri. Gitu ya. Nah, itu berarti hadis yang kedua yang menghapus hadis yang pertama. Nah, datang di tengah sholat. Iya, betul. Jadi memang ketika sedang sholat ya, bukan belum sholat, ketika sedang sholat, di tengah sholat ya. Saya juga pertama baca hadis ya agak bingung juga. Jadi Abu Bakar lagi jadi imam, Rasul datang, Abu Bakar mundur, Rasul yang jadi imam. Nah, saya baca lagi dalam kitab-kitab lain, cuma saya lupa nama kitabnya. Jadi ini memang karena tidak mungkin kalau Rasul sholat jadi makmum, nggak mungkin. Ya nggak mungkin Rasul jadi ya seperti itu ya. Nah, betul, maka jelasan begitu ya. Nah, ini tentu walaupun ya ini kesimpulannya memang ini hanya untuk Rasul aja, karena Rasul nggak mungkin jadi makmum, nggak mungkin. Sholat kalau ada Rasul sudah pasti Rasul jadi imam, begitu. Nah, adapun kenapa kok Abu Bakar? Karena emang ketika itu Rasul kan kondisinya sakit, ya kan, nggak sholat ke masjid, disuruh Abu Bakar. Mungkin dia merasa agak sedikit nyaman di jalan ke masjid, kan begitu kan? Kadang-kadang kita yang sakit nih ya, nggak ke masjid, tiba-tiba ke masjid aja, kan mungkin begitu kan? Hanya Rasul memutuskan ke masjid, kan rumah Rasul masjid nempel, nggak pakai jalan jauh ya, nempel begini, lewat sini lagi pintunya, bukan lewat sini kan? Kan rumah yang dibilang Raudhah tuh, kan rumah Rasul kan, yang sekarang samping Raudhah kan makam Nabi kan rumah Rasul tuh. Arti begitu keluar langsung posisi imam, ya emang begitu mana? Sayyidah Aisyah ya, karena di rumah kan ngelihat apa yang terjadi. Nah, namun riwayat Sayyidah Aisyah ini, ya, oleh pendapat pertama itu dianggap hadisnya mudharib. Apa mudharib? Ya, membingungkan. Kenapa? Di sini katakan, ya. Pertanyaannya di situ man kanal imam halir Rasul au Abu Bakar, ya kan? Jadi hadis Aisyah di sini itu hadis mudharib. Mudharib itu yang atuh bilang begini, yang atuh bilang begitu, memang mudharib. Sebenarnya yang jadi imam itu Rasul atau Abu Bakar, kan begitu.
Ya kan? Nah, apakah ketika Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulnya jadi imam, itu memang beneran jadi imam atau kesimpulan dia aja? Mungkin bisa jadi salatnya itu salat zuhur atau asar. Karena kalau salatnya maghrib atau isya kan ada bacaan. Kalau ada bacaan ada jahar kan? Tentu kalau yang baca Rasul ya bisa dipastikan Rasul jadi imam. Kan begitu ya? Nah kalau salatnya sir kan belum tentu ketahuan juga kan? Apalagi lagi sakit, suaranya pelan misalkan. Katakanlah Rasul jadi imam, mungkin pelan suaranya kan? Allahu Akbar. Lalu Abu Bakar yang ya membaliknya Allahu Akbar. Mungkin juga kan? Atau mungkin juga Abu Bakar jadi imam, Rasul jadi imam. Karena ada dua kemungkinan ini, maka dikatakan mudhari. Bisa jadi yang jadi imam Abu Bakar, bukan Rasul. Begitu. Ya. Bisa jadi yang jadi imam Abu Bakar, bukan Rasul. Mungkin kita timbul pertanyaan, loh, bukankah makmumnya banyak? Emang mereka nggak ada yang tahu? Nah, kan gitu ya? Kan begitu ya? Kan pasti makmum banyak ya, minimal yang sop depan aja, yang dekat 10 orang aja ada kan? Kok nggak ada yang meriwayatkan? Gimana ceritanya? Apakah benar Nabi yang jadi imam ya, dalam posisi duduk, atau Abu Bakar yang jadi imam dalam posisi diri, kan gitu, ya kan? Nah, berarti maka dikatakan mudhari, karena mudhari berarti nggak cukup kuat jadi dalil, nggak cukup kuat jadi dalil untuk mengatakan imam posisi duduk, makmumnya diri, nah gitu. Karena ada kemungkinan yang jadi imam Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam sah, kenapa? Karena sudah diperintahkan oleh Nabi. Diperintahkan oleh Nabi sudah perintahkan. Ini bukan Abu Bakar yang mau, enggak. Sahabat gak bakal berani jadi imam kalau Nabi nggak suruh, enggak ada. Bahkan dalam hadis lain, sholat isya sampai kemalaman pun ditungguin. Nabi belum keluar, ya udah tungguin aja sampai Nabi keluar. Satu udah pada ngantuk-ngantuk. Di Bulughul Maram ada tuh bab tentang yang membatalkan wudhu tidur. Nah itu disebutkan. Sahabat nungguin Nabi keluar, ya buat sholat isya sampai udah malam, sampai ketiduran, banyak sahabat ketiduran nungguin Nabi. Jadi sahabat tuh nggak mungkin sholat kalau Nabi nggak suruh, tungguin, tuh, begitu. Karena masih ada Nabi ya, kalau ada Nabi kan khalifah yang menjadi imamnya, gitu. Nah di sini ya sebagian ulama mengatakan ya hadis ini nggak cukup jelas untuk memastikan yang jadi imam apakah Rasul atau Abu Bakar. Maka pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Ahmad, ya mereka memakai hadis Anas, gitu ya. Nah, ada pun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik, akhirnya hadis Anasnya nggak dipakai, hadis Aisyah juga nggak dipakai. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan kaidah yang pertama, di mana sholatnya wajib diri, di mana imam itu harus yang paling sempurna, gitu ya. Jadi masing-masing ada dalilnya ya, gitu. Jadi hadis Anas nggak dipakai, ya kan? Hadis Aisyah juga nggak dipakai. Yang dipakai mana? Ya hadis yang umum, yaitu apa? Imam harus yang paling sempurna, yang sehat, gitu. Jelas ya? Jadi perbedaan pendapat ulama itu bukan karena mau nyari-nyari beda, karena emang fakta ilmiahnya seperti itu. Itu fakta ilmiah seperti itu, ya kan? Nanti faedahnya apa? Ya faedahnya sesuai dengan kondisi kita. Wah, ada yang bisa jadi imam nih, ya kan? Imamnya lagi sakit, bisa duduk, ya udah pakai mazhab Ahmad. Nah, gitu aja udah selesai. Tetap nggak apa-apa jadi imam walaupun duduk. Ya. Yang pakai mazhab Ahmad, salatnya ikut duduk. Yang pakai mazhab Syafi'i, salatnya diri, kan gitu. Ya kan? Nah, itu diantara faedah perbedaan pendapat, gitu ya. Karena perbedaan pendapat pun karena ada dalilnya, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya, yang memperkuat hadis pendapat Imam Malik yang mengatakan imam tidak boleh sholat duduk, berarti kalau dia lagi sakit orang lain yang jadi imam. Nah ini ya Nabi berkata
la ya'umanna ahadun ba'di qa'idan. Ya, tidak boleh seorang pun ya memimpin sholat setelah aku dalam posisi duduk. Berarti ini menegaskan pendapat mazhab Maliki. Kalau memang benar hadis Aisyah ya disimpulkan Nabi menjadi imam sholatnya duduk dan makmumnya berdiri, nah itu berarti hanya buat Nabi aja. Hanya buat Nabi aja. Itu kata imam, kata pendapat mazhab Maliki. Gitu ya. Nah kemudian pasal yang berikutnya, ya, tadi kan tentang ya bahwasanya makmum harus mengikuti imam dalam semua gerakan dan dalam semua bacaannya. Ya. Nah pasal berikutnya fi sifati ittiba'il makmum lil imam. Bagaimana cara makmum mengikuti imam? Okay. Pertama dalam takbiratul ihramnya. Imam Malik mengatakan sebaiknya makmum bertakbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Jadi tunggu imam selesai Allahu Akbar, nah baru makmum mulai takbir. Wa in kabar mahu ajza, tapi kalau membarengi tetap sah. Kalau barengin ya, imam takbir makmum ikut bareng takbir, nah itu juga tetap sah. Wa amma in kabara qablahu fala yujzu. Nah, tapi kalau takbirnya mendahului imam maka tidak sah. Maka tidak sah. Ya. Adapun mazhab Hanafi mengatakan yukabbiru ma takbiratul imam. Makmum takbirnya bersamaan dengan takbirnya imam. Bersamaan, ya, seperti itu. Fa'in faragha qablahu lam yajuz. Nah, kalau seandainya makmum sudah takbir sebelum imam maka tidak sah. Maka tidak sah. Nah, kalau pendapat Syafi'i di sini katakan ada dua riwayat dari pendapat Imam Syafi'i. Yang pertama yang sama dengan pendapat Imam Malik, itu apa? Sebaiknya makmum takbirnya setelah imam selesai takbir. Ya, tapi kalau berbarengan boleh. Nah, riwayat yang kedua mengatakan jika makmum takbir sebelum imam sah juga. Ya, lain sendiri nih. Ya, kok bisa makmum takbir sebelum imam tetap sah? Nah, gimana? Kita lihat dalilnya ya. Kita kaji nih, kita pelajari dalilnya. Tadi pendapat yang pertama mengatakan makmum takbirnya setelah imam, yaitu hadis Nabi yang berbunyi faida kabbara fakabbiru. Ini hadis Anas juga nih, panjang sebenarnya hadisnya, cuma kita sama Imam Ibnu Rus diambil sepotong sesuai dengan permasalahannya. Faida kabbara fakabbiru, jika imam takbir maka takbirlah. Ya, berarti tunggu imam selesai takbir baru kita takbir. Karena kalimatnya idza kabbara fakabbiru. Fa itu litartib urutan. Ya, maka sama ruku sujud itu kita nggak boleh membarengi imam, walaupun kalau membarengi nggak batal, gitu ya. Yang pasti batal kalau mendahului. Nah itu, oke. Nanti ada di sini nih kalau mendahului gimana, gitu ya, seperti itu. Ya. Nah di sini hadis yang kedua. Ya. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabi ya takbir dalam sholat, kemudian beliau memberi isyarat kepada makmum untuk tetap. Nah di sini dalam syaratnya disebutkan, jadi Nabi lagi sholat, Allahu Akbar, mulai sholat, makmum sholat. Nah ternyata Nabi ingat kalau dia itu junub, lalu dia keluar buat mandi. Dan selesai keluar, tsumma raja'a wa ala ra'sihi atharul ma'. Selesai beliau balik, ya ada bekas air di rambutnya. Ya. Nah di sini mungkin junub, mungkin wudu ya, seperti itu. Yang pasti beliau keluar untuk bersuci, balik lagi.
Nah ini makmumnya ini tetap dalam posisi sholat, nggak bubar. Nah ini kalau baca hadis begini pasti pada bingung dah, karena nggak lazim ya, nggak lazim. Tapi ini emang ada seperti itu gitu. Cuma yang penting kita pahami secara konteks juga ya, supaya nanti pas penerapannya benar. Makanya kita perlu baca penjelasan para ulama, ya. Jadi dikatakan zahiru hada anna takbirahu waqa'a ba'da takbirihim. Berarti kan selesai Nabi bersuci balik kan beliau takbiratul ihram lagi tuh. Ya kan? Karena kan udah keluar tuh. Kalau keluar kan pasti batal namanya kan. Kalau batal kan berarti harus mulai dari awal. Mulai dari awal berarti kan takbiratul ihram. Berarti Nabi takbiratul ihramnya setelah makmum sudah takbiratul ihram duluan. Gitu ya. Oke. Jadi Nabi datang masuk ke jamaah sebagai imam di saat makmum dalam sholat. Berarti kan makmum duluan takbiratul ihramnya baru imam. Ya. Nah, jadi katakan walam yadhkur hal istanafu at-takbir am lam yastanifu. Tapi nggak disebutkan dalam hadis tadi kalau makmum juga ngulangin sholatnya. Karena ya, imam sholatnya batal, makmum tuh sholatnya nggak batal. Kalau ini ulama sepakat. Imam sholatnya batal, makmum sholatnya nggak batal. Gitu ya. Jadi kalau imam batalin sholatnya nih, keluar dari sholat kan karena batal, makmum nggak batal sholatnya. Nggak batal. Nah cuma di sini ya Nabi batal, beliau bersuci, kemudian beliau balik, ngulangin lagi karena batal kan sholatnya. Berarti Nabi takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihram gitu. Nah ini riwayat kedua dari mazhab Syafi'i. Ya. Dan di sini memang tidak ditarjih oleh Imam Ibn Rushd, tapi tadi mungkin kita bisa menyimpulkan dengan hal yang serupa. Ya tentu yang seperti ini mungkin hanya untuk Nabi. Karena Imam Syafi'i juga menyebutkan, sebagaimana yang pernah saya baca dalam kitab Al-Imam Syafi'i fi Mazhabaihi karangan Dr. Ahmad Narawi Abdus Salam. Nah, itu beliau menyebutkan juga hadis ya, di mana ketika Nabi batal ya, Nabi menarik tangan Abu Bakar untuk melanjutkan menjadi imam. Nah, itu namanya istikhlaf. Ya, tapi di kitab ini, di kitab Ibn Rushd saya nggak menemukan. Ya. Saya nggak menemukan Imam Ibn Rushd menyebutkan hadis tersebut. Ya. Jadi saya cari-cari di kitab ini, nah Ibn Rushd itu tidak menyebutkan hadis yang menceritakan bahwasanya ketika Nabi batal, Nabi keluar dari sholat, lalu beliau menarik tangan Abu Bakar untuk melanjutkan menjadi imam. Itu namanya istikhlaf. Ya, jadi menunjuk makmum untuk melanjutkan jadi imam. Nah itu sunnahnya begitu. Ya, jadi sholatnya bisa lanjut, imamnya yang diganti. Nah imamnya diganti ditunjuk oleh imam yang batal. Makanya sunnahnya yang di belakang imam itu juga yang bisa jadi imam. Makanya kalau nggak bisa jadi imam jangan pas di belakang imam sholatnya. Gitu ya. Ya tahu diri lah, kalau misalkan saya nggak jadi imam jangan pas belakang imam. Sebaliknya tahu diri juga, yang biasa jadi imam sholatlah di belakang imam gitu. Jangan sholatnya belakangan terus ya kan. Nanti begitu imam batal, makmumnya bingung siapa yang lanjutin nih. Akhirnya sholat sendiri, kan begitu. Ya memang nggak batal lah, tapi kan sayang jadi sholat jamaahnya nggak lanjut. Gitu ya. Makanya yang belakang imam yang bisa juga menjadi imam. Oke. Nanti begitu imam batal, nggak bisa melanjutin sholatnya, nah nanti makmum salah satu makmum ditunjuk oleh imam. Itu yang sunnahnya. Ya. Nah kalau seandainya tidak ditunjuk oleh imam karena mungkin imamnya belum tahu, ya nggak apa-apa, salah satu dari makmum maju ke depan jadi imam, boleh juga. Ya, tapi yang lebih baik imam yang nunjuk.
bukan makmum yang maju sendiri. Ya, tapi kalau imamnya mungkin nggak tahu aturan atau hukumnya, dibatal, dikeluar aja, ya kan? Ya udah, salah satu makmum maju ke depan untuk melanjutkan jadi imam, melanjutkan sholat jamaah sampai tuntas. Itu begitu. Ya, jadi jangan bubar sholatnya. Imam batal, makmumnya bubar, enggak, salah kalau itu. Kalau itu salah. Ya, jadi kalau imam batal jangan bubar sholatnya. Nah, imamnya makmumnya bubar sholatnya masing-masing. Yang lebih parah bukan sholat masing-masing, batal juga sholatnya, bubar, nggak boleh. Karena sholat itu nggak boleh dibatalkan. Kalau udah sholat sampai selesai, nggak boleh dibatalkan. Ya, yang ada batal karena memang ada yang membatalkan. Tapi kalau membatalkan sendiri nggak boleh. Dilanjut sholatnya, ya, dilanjutkan oleh imam yang ditunjuk oleh makmum. Ya, begitu. Ya, nanti dalam istiqlal. Iya, ditunjuk, ditarik tangannya sini. Nah, begitu. Bukan. Iya. Ya, saya pernah sekali ya sholat Jumat suruh jadi imam habis khutbah, batal, beneran batal. Udah saya tarik aja atur, lanjutin seperti wudhu. Jadi memang begitu aturannya. Ya. Nah, kalau sholat Jumat kan wajib berjamaah, nggak sah sendirian. Nah, kalau selain sholat Jumat kan masih sah. Artinya kalau misalkan kebetulan jamaahnya nggak tahu aturannya, nggak tahu hukumnya, makmumnya keluar, nggak ada imam yang melanjutkan, ya udah sholat masing-masing kan. Itu tetap sah juga memang, tetap sah sholatnya. Tapi sayang jamaahnya nggak berlanjut, gitu ya. Nah, jadi nanti salah satu dari makmum maju ke depan untuk menggantikan posisi imam. Baik jamaah sekalian ya, karena waktu juga saya cukupkan ya materinya pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada 2 pasal lagi insya Allah dari kitab ini tentang hukum-hukum terkait sholat berjamaah. Ya, jadi memang seperti itu adanya hadisnya. Nah, sehingga nanti ya ulama tentu beristihad dan menyimpulkan sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan sudut pandangnya. Jadi perbedaan suatu hal yang sangat wajar. Dan umumnya ini hal-hal yang sifatnya furu ya, yang sifatnya cabang, ya, bukan yang sifatnya pokok. Kalau pokok sejauh yang saya pelajari, kayaknya hampir nggak ada ulama beda pendapat. Ya, beda pendapat itu hal yang sifatnya furu aja. Karena yang saya yakini, kalau perbedaan pendapat itu adalah memang Allah yang mengizinkan. Karena kalau Allah ingin satu, pasti Allah bikin satu, nah gitu. Gitu ya. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan manusia semua satu umat. Berarti kalau Allah ingin umat ini satu pendapat, maka Allah akan turunkan dalil yang sangat jelas yang tidak mungkin ada penafsiran lain. Dan itu yang disebut dengan ijma. Dan itu ada banyak. Ya, tapi ketika Allah menurunkan wahyunya dengan kalimat yang menimbulkan multi tafsir, berarti memang Allah mengizinkan ada beda pendapat. Ya, dan ketika Nabi ya baik secara lisan ataupun secara perbuatan ya menjelaskan hukum, ketika pertama hukumnya begini, kedua hukumnya beda lagi, itu juga menunjukkan dua-duanya boleh. Selama memang hadisnya benar dari Nabi. Gitu ya prinsipnya. Nah, itu namanya kelapangan. Kelapangan. Baik, seperti biasa sebelum saya tutup ya, mungkin dari yang hadir di sini Bapak-bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya. Jadi imam ada apa ya? Imam kan dua bentuk ya. Nanti ya dulu Iya. Ya. Ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Tentu ya si imam tadi harus segera wudhu, nggak boleh diam di situ.
Ya, apalagi sholat Jumat kan harus dapat walaupun di rakaat terakhir ya, di tahiyat. Harus pergi wudhu secepatnya, nggak boleh diam di situ. Ya, nah emang sebaiknya desain masjid ya, ada akses untuk mudah keluar. Ya, dan kalau bisa juga ada tempat wudhu yang dekat dari posisi imam. Kalau dia masih dapat sholat jamaah Jumat, dapat, nggak apa-apa, satu rakaat juga dapat. Tapi kalau kehabisan, enggak, ketika yang saya nggak ada, baru rakaat pertama kebetulan masih keburu saya wudhu. Kalau nggak keburu ya udah dia ganti sholat zuhur. Iya, karena dia nggak dapat Jumatan kan, ya berarti dia sholat zuhur gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau emang dapat, ya berarti dia lanjut sholat Jumatnya. Kalau nggak dapat, ya udah dia sholat zuhur gitu. Iya. Oke, ini harus ya, jangan diem. Nah, kalau nggak ada akses, ya nggak apa-apa ngelewatin makmum karena emang darurat. Darurat gitu ya, seperti itu. Emang idealnya kalau masjid itu luas, jarak shop itu jangan terlalu dekat. Jadi ada jalan buat orang lewat. Kayak di Masjidil Haram kan ada tuh ya, kan karena jarak antar shop kan gede banget tuh, sehingga walaupun orang sujud, kita masih tetap ada space ya, ada ruangan buat jalan di depannya. Karena masjidnya gede kan. Nah kalau masjid-masjid besar, sebaiknya didesain shopnya tuh begitu. Ya, artinya jarak antara shopnya itu jangan terlalu dekat. Nah kalau di Mesir, kalau sholat jamaahnya sedikit, selain kalau Jumat kan penuh ya, itu mereka jadi bikin shopnya tuh loncat-loncat. Satu diisi, satu kosong, satu diisi, satu kosong, begitu. Di sana begitu umumnya tuh. Kecuali memang lagi penuh ya. Ini kalau terkadang kan nggak penuh, namanya sholat 5 waktu kan nggak selalu penuh kan. Nah, itu begitu mereka bikin shopnya. Jadi satu shop dipakai sholat, satu shop kosong, satu shop pakai sholat, satu kosong. Jadi nanti kalau ada orang pengen jalan, nggak mengganggu orang sholat. Kalau sholat aku perlu di sini, tapi sholat wajib harian itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi afdolnya sebenarnya dalam kitab Ahkamul Masajid ya, itu yang ada ya, Imam Syaukani kalau nggak salah, emang tetap imam itu di mihrab, tetap di mihrab gitu ya. Jadi kalau yang tadi Bapak sebutkan, saya belum menemukan yang seperti itu. Tapi yang saya temukan tetap imamnya di mihrab, cuma shopnya dimundurin. Jadi shop pertama diisi, shop kedua kosong, shop ketiga diisi, shop keempat kosong, begitu ya kan. Nah itu mungkin tujuannya supaya masjidnya penuh misalkan. Tujuannya juga supaya tadi ada jalanan kalau misalkan ada makmum yang batal gitu ya kan. Nah kalau di Masjidil Haram emang kita lihat sendiri ya, emang jarak antar shopnya luas ya. Jadi tetap orang bisa bisa lewat di depannya gitu kan. Selama belum qomat pada masih tawaf tuh biasa gitu ya. Kalau belum qomat kan masih tawaf ya, kelilingkan. Begitu qomat, nah baru udah berhenti tawaf, sholat di tempat kan, begitu biasanya gitu ya. Jadi darurat nggak apa-apa, silakan tetap keluar walaupun harus melewati makmum gitu ya, seperti itu. Dan harus secepat mungkin kalau seandainya sholat Jumat, karena kalau sholat Jumat kan harus berjamaah ya gitu ya. Kalau bukan Jumat pun ya secepat mungkin juga biar tetap bisa berjamaah. Teman-teman jawab ya, jangan diam ya, diam situ dulu ya, enggak lah, masih diam berarti dia nggak sholat jamaah gitu ya gitu. Teman-teman jawab ya. Baik, silakan lagi ya. Ini mungkin kasus dari tidak semua jemaah bisa menjadi imam. Iya. Sesudah itu sudah ada yang ditugasi menjadi imam. Tetapi kadang-kadang pada saat sudah azan selesai, kan kita masih menunggu qomat, si imam masih tidur. Nah, kadang-kadang kita udah qomat, si imam belum bangun. Jadi bagaimana posisi kita mau melaksanakan sholat? Kadang-kadang kita tidak merasa tidak memenuhi persyaratan menjadi imam. Iya. Jalan keluarnya apa kira-kira? Baik.
Beneran terjadi imam sih tidur ya? Iya. Mungkin kecapean kali ya. Ya kan, malam itu capek kali jadi ketiduran. Berarti harus ada yang aktif bangunin imam ya. Kalau kebetulan wah ini udah mau qomat, imam belum datang nih, susulin gitu ya. Jemput imamnya gitu ya, supaya tetap jadi imam. Karena mungkin dia ada udzur misalkan, ya kan? Atau mungkin sakit misalkan, kita nggak tahu ya. Ada baiknya seperti itu. Ya kalau sekarang kan mungkin agak lebih gampang, bisa ditelepon misalkan ya gitu. Nah, kalau memang dalam kondisi imam rotib yang sudah diamanati jadi imam berhalangan karena satu hal, silakan siapapun jadi imam, yang penting yang terbaik yang ada. Yang terbaik yang ada, begitu aja. Ya, yang terbaik yang ada silakan maju. Ya, makanya memang begini Pak, ada baiknya ya Pak ya, jamaah masjid itu rutin mengadakan tadarusan bersama. Karena melalui tadarusan bersama nanti akan saling mengenal siapa di antara yang hadir di situ yang bacaannya paling bagus. Nah kan begitu, gitu ya. Jadi kalau bisa ada tadarusan rutin bersama, ya, dipimpin oleh seorang guru, ya. Nanti dari sekian yang tadarusan kan saling mengenal tuh, ya kan? Siapa yang bacaannya paling bagus, gitu kan? Siapa yang baca paling bagus? Ya udah. Hah? Iya. Ya, betul ya? Iya, bagus dan benar kita seperti itu. Ya, jadi memang ada bagusnya begitu ya, Bapak ya. Di sini ada kan tadarusan? Ada kan? Iya. Nah iya tadarusan, jangan Sabtu Minggu doang, tiap hari tadarusan. Kalau Sabtu Minggu doang lama bisanya. Ya kan? Tiap hari kalau mau belajar baca Quran harus tiap hari, jangan seminggu sekali. Ya kan? Habis sholat isya lah katakan, yang mungkin waktunya lebih lapang. Ya, mungkin habis sholat maghrib masih banyak yang belum sampai rumah, gitu ya. Habis sholat isya katakan nggak selama-lama lah, setengah jam aja. Ya kan? Dan nggak usah banyak-banyak bacanya, tapi yang penting rutin. Nah nanti kan dari anggota halaqah tersebut saling kenal kan, siapa yang bacaannya paling benar, atau mungkin gurunya kasih rekomendasi. Nah gitu kan bisa kan, gurunya kasih rekomendasi kan, nah ya nanti kalau salat berjamaah silakan si fulan yang jadi imam, atau kamu sudah boleh jadi imam. Nah kan begitu, ya kan. Nah sehingga nanti pertanyaan bapak jadi kejawab, ya. Makanya ya bapak-bapak ya rajin lah ikut halaqahnya, ya tadarus Qur'annya ya, gitu. Ya bukan buat jadi imam ya, bukan saya pengen hadir pengen jadi imam, enggak. Saya pengen bisa baca Quran, gitu ya. Ya, kan kelebihan imam tuh cuma satu, bacaan doang. Kalau salat kan sama, udah tahu semua rukun dan syaratnya. Ya, siapapun yang sudah tahu rukun dan syarat salat ya udah sah salatnya. Yang sah salatnya ya sah jadi imam. Nah kita kan pilih yang bacaannya terbaik, kan begitu doang. Kalau soal sah kan semuanya sah salatnya. Emang ada yang merasa nggak sah salatnya? Atau ada yang masih merasa ragu salatnya sah apa enggak? Itu tuh enggak kan? Ya kan? Ya kalau masih ragu ya belajar lagi gitu aja. Gitu ya. Berarti kan tinggal satu unsur doang kan, bacaan. Makanya kalau salat zuhur sama asar ya gampang lah, nggak kedengeran kan gitu ya. Ya kan? Nah yang paling penting Al-Fatihah, itu aja satu dah. Ya, karena kalau surah-surah lain itu masih salah-salah, itu masih ditoleransi. Gitu ya. Yang penting Al-Fatihah. Makanya kalau bisa Bapak bikin halaqah baca Quran. Gitu ya. Mudah-mudahan kejawab ya. Ya, jadi pada rajin hadir tadarusannya. Ya, jadi tiap hari kalau bisa jangan seminggu sekali. Ya, jangan hari Sabtu doang misalkan, jangan. Lama bisanya kalau Sabtu doang. Ya. Gitu. Baik Bapak sekalian, ya. Mungkin kita cukupkan ya, sudah jam 6.15 ya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi kajian kita ya tentang hukum-hukum terkait dengan salat berjamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh disimpan buat pertemuan yang akan datang. Tapi kalau pengen cepat ya WA aja ke saya aja, apa-apa ya. Karena dalam hidup ini yang habis cuma waktu, ya, waktu yang habis gitu ya. Kita harus menyudahi pertemuan kita ya pada pagi hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.